Siap-siap karena sebentar lagi bakal ada pertandingan futsal super panas yang mempertemukan dua raksasa Asia. Tapi yang paling bikin penasaran tuh bukan cuma apa yang bakal terjadi di lapangan, melainkan prediksi hasilnya yang datang dari sumber yang sama sekali nggak terduga. Nah, di satu sisi kita punya Indonesia, sang tuan rumah yang pastinya didukung penuh sama lautan suporternya. Di sisi lain, ada Jepang. Ini bukan lawan sembarangan. Mereka raksasa futsal yang udah 4 kali juara. Panggungnya udah siap banget buat sebuah pertarungan yang epik. Tapi di tengah semua antisipasi ini, tiba-tiba muncul satu prediksi yang spesifik banget. Bukan sekedar tebakan siapa yang menang atau kalah, bahkan bukan skor aman kayak 1-0. Prediksinya adalah kemenangan 3-2 untuk Indonesia. Nah, ini kan yang bikin kita mikir. Gimana caranya coba ada orang yang bisa nebak skor setepat itu? Apa ini cuma tebakan iseng yang kebetulan? Atau jangan-jangan ada sebuah metode di balik angka-angka ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, lupakan dulu deh soal statistik modern, analisis performa pemain, dan data-data canggih lainnya. Prediksi ini ternyata datang dari sumber yang jauh lebih tua dan bisa dibilang lebih mistis. Primbon Jawa. Yup, Anda nggak salah dengar. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah tradisi kuno bisa dipakai buat meramal pertandingan futsal modern? Nah, kuncinya ada di satu konsep yang disebut weton. Jadi apa sih weton itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak kalender spiritualnya orang Jawa. Setiap hari itu diyakini punya karakter dan energi yang unik. Nah, karakter ini ditentukan dari gabungan hari biasa yang kita kenal, kayak Senin, Selasa, Rabu, sama hari pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Dan ini dia kuncinya. Pertandingan semifinal yang krusial ini ternyata jatuh tepat pada hari Kamis Pon. Kombinasi inilah yang jadi fondasi dari seluruh perhitungan prediksi ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Yuk kita coba terjemahkan Kamis Pon ini ke dalam bahasa angka. Inilah cara energi spiritual hari itu dipercaya bisa berubah jadi keuntungan nyata di lapangan futsal. Di dalam tradisi primbon, setiap hari dan pasaran itu punya nilai numerik yang disebut neptu. Nah, buat hari pertandingan ini, hitungannya simple banget. Hari Kamis itu nilainya 8, sementara pasaran pon nilainya 7. Kalau dijumlahin, 8 tambah 7, kita dapat total neptu 15. Angka 15 ini bukan cuma sekedar angka ya. Angka ini punya makna khusus, sumur sinaba, yang artinya itu simbol kebijaksanaan. Kayak sumur ilmu gitu deh. Kalau kita tarik ke konteks olahraga, ini bisa diartikan sebagai kekuatan mental yang kokoh dan intuisi yang tajam buat membaca permainan lawan, terutama di saat-saat genting. Dan berdasarkan perhitungan weton ini, Indonesia sebagai tuan rumah posisinya itu lagi ada di puncak keberuntungan. Skornya nggak main-main, mencapai 85 dari 100. Ini seolah-olah menandakan adanya dorongan energi spiritual yang sangat besar. Oke, kita udah punya angka keberuntungan, kita udah tahu makna spiritualnya, tapi pertanyaannya, gimana caranya semua ini bisa nyambung jadi prediksi skor 3-2? Nah, mari kita lihat gimana jembatan itu dibangun. Jadi, kurang lebih begini cara nerjemahinnya. 3 gol untuk Indonesia itu seolah-olah melambangkan energi puncak keberuntungan mereka sebagai tuan rumah. Sementara 2 gol untuk Jepang, ini adalah bentuk pengakuan atas kekuatan mereka. Mereka kan raksasa Asia, jadi nggak bisa diremehin. Jadi, ini prediksi kemenangan, tapi kemenangan yang diraih dengan susah payah. Tentu saja, ramalan kuno kayak gini menarik banget buat dibahas. Tapi, kita juga harus lihat kenyataannya di lapangan dong. Pertanyaannya, ada nggak sih fakta-fakta di dunia nyata yang seolah-olah mendukung prediksi spiritual ini? Dan ternyata, ada. Indonesia punya modal kepercayaan diri yang kuat banget. Mereka pernah mengalahkan Jepang setahun sebelumnya. Belum lagi, sebagai tuan rumah, performa mereka di turnamen ini solid banget. Buktinya, mereka berhasil jadi juara grup A. Oke, jadi kalau kita rangkum dari sisi weton, Indonesia seolah-olah punya keuntungan tak terlihat, keberuntungan yang lagi di puncak, kebijaksanaan sumur sinaba yang bikin mental stabil, plus wawasan strategis yang lebih tajam. Sekarang, coba kita bandingin sama keuntungan yang nyata di lapangan. Status tuan rumah,
Ada. Dukungan supporter yang luar biasa? Jelas ada. Kemenangan terakhir lawan Jepang? Ada juga. Performa yang solid selama turnamen? Terbukti. Menarik banget kan? Seolah-olah keuntungan spiritual dan keuntungan di dunia nyata ini jalan bareng saling menguatkan satu sama lain. Dan inilah puncak narasi dari analisis ini. Bukan sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang dramatis. Dipercaya pengaruh energi dari Kamis PON inilah yang akan memberi dorongan ekstra bagi tim Indonesia untuk mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit paling krusial. Pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini semua cuma kebetulan yang menarik, atau akankah kita benar-benar menjadi saksi sebuah momen langka, di mana taktik modern di lapangan bersatu dengan takdir kuno untuk menciptakan sejarah? Jawabannya hanya akan terungkap di lapangan.